Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tentang berikhram. Jadi sholat dan haji atau umroh itu diawali dengan ihram. Ya, kalau sholat takbiratul ihram, kalau haji dan umroh menggunakan pakaian ihram. Nah, Bapak Ibu, pakaian ihram ini adalah pakaian simbolis bagi kita bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasad, jiwa, dan ruh. Nah, simbol dari pakaian ihram ini artinya ketika kita menggunakan pakaian ihram maka banyak larangan-larangan yang kita tidak boleh lakukan. Nah, pakaian ihram itu berarti simbol daripada jiwa yang fitrah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan pakaian ihram berarti kita sudah menjadi jiwa yang fitrah. Dari jiwa yang fitrah ini kita akan dikenakan beberapa larangan ya. Sebenarnya larangan ini adalah memang itulah perilaku jiwa yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, jiwa yang fitrah ini Bapak Ibu, fitrah dari apa atau suci dari apa? Ya, sebenarnya bukan fitrah atau suci dari dosa itu ya. Tapi jiwa yang kembali fitrah, jiwa yang kembali suci seperti bayi. Artinya bahwa ketika kita menggunakan pakaian ihram ini ya, maka kita harus menjadi jiwa yang fitrah, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan, yaitu jiwa yang tanpa ego Bapak Ibu. Jadi ini menjadi pengertian utama bahwa jiwa yang fitrah atau menggunakan pakaian ihram ini kita tidak jiwa kita bersih dari ego. Ego itu apa? Ego ini adalah keakuan. Jadi ketika kita sudah menggunakan pakaian ihram itu sebenarnya keakuan itu harus kita lepas gitu Bapak Ibu. Ini yang menjadi inti daripada kita berpakaian ihram. Jadi ketika kita kalau haji atau umroh itu kita ada mikot ya. Ada umroh itu ada mikot ya. Misalnya mulai pakaian ihram, misalnya kalau dinaik pesawat itu ada daya lam atau kalau ada beberapa tempat seperti Bir Ali dan lain sebagainya, maka ketika kita sudah berniat umroh menggunakan pakaian ihram maka keakuan harus kita lepas. Nah, bagaimana cara melepas keakuan ini Bapak Ibu? Ya, tentu ada beberapa metode, dan satu metode yang kita gunakan adalah zikir nafas. Pada zikir nafas level 3, yaitu ketika nafas masuk kita mendekat ke Allah, dan nafas keluar Allah kita pasrah. Ketika berserah itulah sebenarnya kita melepas ego. Jadi melepas ego itu memang harus dilatih, harus dibiasakan, harus dilatih, dan ya dilatih gitu ya, dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita menggunakan pakaian ihram maka dalam ibadah umroh menuju Mekah, menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sa'i dan tahallul. Nah, ketika melakukan itu maka betul-betul kita harus bisa mengenalkan ego. Nah, Bapak Ibu yang tentu kajian ini tidak hanya untuk mereka yang akan ibadah umroh ya, tapi ini adalah satu latihan yang harus kita lakukan siapapun itu, karena di dalam sholat pun juga ada takbiratul ihram itu. Jadi kita harus menjadi jiwa yang fitrah ini. Nah, itu Bapak Ibu tentang berpakaian ihram. Jadi mari kita berlatih tentang ego nol. Ego nol itu begini Bapak Ibu, mungkin akan saya berikan satu contoh. Ya, ego nol itu adalah kita melakukan sesuatu itu tanpa ego Bapak Ibu. Jadi
kalau boleh dikatakan misalnya kita ini di dalam keseharian gitu ya. Misalnya kita menjadi seorang pemimpin, ya pemimpin yang tanpa ego gitu. Kemudian kalau kita menjadi seorang orang tua, ya orang tua yang tanpa ego dan seterusnya. Nah, di dalam haji dan umroh tentu itu kita melakukan ibadah haji dan umroh tanpa ego. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, egonya apa? Ego itu adalah sumber dari godaan setan atau sumber kita melakukan maksiat. Nah, di dalam haji dan umroh tentu banyak godaan-godaan Bapak Ibu ya. Ego kita itu pasti ingin nyaman, ingin enak itu ya. Nah, disinilah nanti akan teruji. Maka kita sudah harus bersiap-siap ketika melakukan ibadah haji dan umroh itu. Ketika sudah menggunakan pakaian ihram, maka egonya juga harus dilepas. Jadi gunakanlah pakaian jiwa yang fitrah, jangan menggunakan pakaian keakuan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.